description box sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya karena ini adalah video weekly, ya dan kebetulan ya Senin nanti di tanggal 20 Januari ya itu ada pelantikan Presiden Donald Trump, teman-teman. Di sini ya. Nih, untuk Donald Trump, ini ada rangkaian acara pelantikannya di tanggal 20 Januari nanti, teman-teman. Dan banyak komen ya banyak DM ya, dan juga di grup juga di JTID Learning Center juga ada yang bertanya, Bang Jo, kira-kira kalau pada saat pelantikan Trump ya, dan Trump selesai dilantik otomatis kan dia bertugas ya, teman-teman ya. Nah, itu apakah dampak ya atau pengaruh ke gold ya dan juga USD itu sendiri. Dan sebenarnya saya pernah nge-share ya ini di channel Telegram Juno Trading ID ya. Saya pernah share juga. Kalau kalian lihat di sini, kalian tinggal search aja, ada di channel utama sebenarnya. Ya, ini ada di channel utama. Kalian tinggal search aja ini untuk ketik aja pokoknya Trump, nanti akan keluar, teman-teman, gitu ya. Nah, ini saya pernah share itu kurang lebih tanggal 18 Desember ya, gitu ya. Dan seperti yang kita tahu ya, kebijakan Trump ya itu memang lebih berfokus ya untuk ya nih di sini nih, fokus pada proteksionisme ekonomi dan pengetatan imigrasi, teman-teman, gitu. Jadi ya sebenarnya di sini ya memang lebih cenderung Trump itu pro untuk membangkitkan ya perekonomian di Amerika itu sendiri, gitu, teman-teman. Sehingga sebenarnya secara keseluruhan atau untuk long termnya ke depannya gitu ya, untuk jangka panjang, memang bisa dikatakan USD itu akan lebih cenderung menguat gitu ketimbang gold itu sendiri. Jadi sebenarnya ini lebih positif ya, ke arah positif untuk USD, teman-teman, gitu. Dan kalau kita ngomongin USD ya, dan kita juga sedang bahas untuk XAUUSD atau gold ya, ya otomatis pasti karena USD-nya itu positif ya, berarti kan negatif untuk si gold itu sendiri, teman-teman. Tapi semua ini nanti tergantung lagi ya kebijakan, bukan kebijakannya, tapi lebih tepatnya adalah nanti ya fokus dari si market maker ataupun si politik ini sendiri ya, itu kemana, teman-teman. Dan itulah yang harus kita cari ya, maksudnya bukan harus kita cari, itu yang harus kita tunggu ya, apakah nanti si politik yang akan dipimpin oleh Donald Trump itu sendiri akan memberikan dampak yang positif untuk USD ya, atau kebalikannya. Soalnya kalau kita lihat dari kampanyenya ya, kampanye pada saat dia mau mau pemilihan presiden ya kan, itu memang lebih cenderung positif ya untuk USD. Dan memang ya seperti yang kita tahu juga, untuk background dari Donald Trump itu sendiri juga pengusaha, dan memang cukup banyak pengusaha-pengusaha yang mendukung dari si Donald Trump itu sendiri, teman-teman, gitu. Dan otomatis salah satu pengusaha yang terkenal ya, yaitu Elon Musk, dia juga mendukung Donald Trump karena memang menurut dia sendiri, secara opini personal dia, Donald Trump ini akan menjaga atau menstabilkan USD dan juga mempermudah pebisnis bisnismen ya di Amerika itu sendiri, teman-teman, gitu. Jadi memang banyak sebenarnya dampaknya, dan memang kalau kita tarik untuk jangka panjang memang cenderung positif untuk USD. But seperti biasa ya, tanggal 20 nanti ya sampai 22, jadi 20, 21, 22 kurang lebih 3 hari, itu berarti di Senin, Selasa, Rabu ya, itu ya seperti biasa market itu pastinya agak dramatis, teman-teman, dan memang kalian harus hati-hati walaupun kita tarik jangka panjangnya ya. Dan kalau kalian mau baca-baca nih di channel Jurnal Trading ID yang utama, ada yang public ya, itu ada di sini, kalian tinggal search aja di Telegram.
tetap aja pasti yang namanya market ada drama teman-teman gitu ya, jadi itu yang harus kita waspadain gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi mungkin semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari kalian, dan untuk kelanjutan nanti kita akan lihat ya, kebijakan yang akan dipimpin oleh Trump itu bagaimana gitu teman-teman. Itu kita ngomong untuk jangka panjang. Oke. Oke, sekarang kita lihat ya. Sebelum kita ke technical analysis ya, sebenarnya saya mau bahas technical analysis, tapi nanti kita mulai dulu untuk news 1 minggu ke depan. Jadi untuk news 1 minggu ke depan ini, untuk tanggal 20 Januari sebenarnya market USD itu libur ya, karena ada Martin Luther, ada Martin ya, itu days ya, jadi dia libur ya teman-teman, tapi ada pelantikan gitu teman-teman ya, tetap akan volatil juga gitu teman-teman ya. Terus di hari Selasa Tuesday itu nggak ada news ya. Wednesday juga nggak ada news, tapi ini mungkin nanti dampak atau efek dari pelantikan Donald Trump itu akan berdampak sampai ke 3 hari ini teman-teman, atau 3 hari ke depan ya gitu untuk yang Wednesday ini ya. Kemudian Thursday itu ada initial jobless claim ya. Kemudian di Friday ya, atau hari Jumat ini ada crude oil inventory ya. Kemudian ada BOJ interest rate decision. Lalu ada S&P Global Manufacturing ya, kemudian ada S&P Global Service juga, dan ada Exciting Home Sales itu di jam 10 malam teman-teman. Kemudian untuk last news itu ada Michigan ya, Consumer Expectation di jam 10 malam juga gitu. Oke. Jadi memang kalau kita perhatikan untuk hari Jumat memang agak padat newsnya ya. Lalu untuk hari Kamis juga ada news, tapi untuk hari Senin, Selasa sampai Rabu itu kemungkinan besar akan dipengaruhi efek dari pelantikan kebijakan Donald Trump nanti teman-teman gitu. Oke, jadi itu ya. Oke, kemudian kita mau heat map ya, OI data. Nah, ini OI data kebetulan sudah update juga untuk yang tanggal 17 Januari ya, untuk ya hari Jumat. Di sini kita lihat ya untuk OI data ya, tapi sebelum kita lihat OI data kita mesti cek dulu nih closing goalnya di mana. Anggaplah harga closingnya adalah sebagai harga pembukaan. Nanti kita akan update lagi teman-teman. Dan sorry banget kemarin di hari Jumat harusnya saya update OI data juga ya, tapi belum sempat update ya karena memang sedang di jalan. Jadi saya akan usahakan untuk update di hari Senin ya teman-teman, karena Senin saya nggak kemana-mana gitu, jadi aman. Oke, untuk closing, ini closing di harga 2703. Berarti ini kita ambil 270305 ya. 2705 lah kita ambil ya. 2705 mana? Where is 2705? Ini dia. Oke, ini 2705, dan bias untuk saat ini ya, bias dari last update-nya dia itu masih bullish movement teman-teman, dimana kalau kita perhatikan untuk put money ya bagian sini cukup banyak di 2715 ya, 2730, tapi yang paling dominans itu di 2720, kemudian 2730 ini dominans teman-teman ya, artinya memang yang mendominasi ya gitu ya untuk karena posisi di sini call-nya juga banyak ya, ada 56 untuk 20, kemudian di 30 itu ada 75 call ya. Lalu ada lagi di 2745, 2750 ya sampai 2760 teman-teman, dan ini adalah jumlah call yang memang mendominasi untuk next movement ya, yang potensial jadi next target dari si gold ya itu teman-teman. Kemudian untuk ke bawahnya sih sebenarnya ada ya, itu di 2700 ini yang put money cukup banyak, ini yang ngejaga ini ya, cukup banyak juga kalau kita perhatikan. Lalu untuk ke bawahnya lagi itu ada 2680, 2685 ya. Jadi ada 2680, 2685. Overall memang biasanya masih bullish ya, tapi ya let's see nanti bagaimana. Soalnya nanti mungkin ada game changer juga dari market itu sendiri ya. Soalnya kita bukan cenayang, jadi kita coba bisa komen ya, ataupun memberikan analisa berdasarkan dengan data yang memang sudah diberikan atau disediakan oleh si market itu sendiri gitu teman-teman. Lalu oke, ini clear ya teman-teman ya. Lalu ini clear, rangkaian ini juga clear, news juga clear ya teman-teman ya. Oke, sekarang berarti waktunya kita masuk untuk analisa teknikal
gitu. Oh iya, sebelum saya bahas ini lebih lanjut, banyak yang dari kalian DM saya juga ya, Bang, untuk project baru ya konsepnya tuh bagaimana dan eh, cara kerja itu bagaimana. Ya, oke, saya izin menjelaskan sedikit di sini ya, mengenai konsep baru dari Jurnal Training ID Learning Center atau project baru Jurnal Training ID di 2025 ini teman-teman. Ya jadi kita untuk konsepnya itu memang hampir bisa dikatakan berbeda dengan premium yang sebelum-sebelumnya sudah kita jalani kurang lebih 2,5 tahun ya untuk premium Juna Trading ID. Dan memang untuk saat ini konsepnya itu lebih ke arah uh, how to trade dan how to entry ya, dan know your position gitu teman-teman. Jadi memang lebih ke arah kita untuk belajar trading ya, dan memang grup ini ya atau project ini yang sudah saya jelaskan kepada kalian juga itu akan lebih cocok untuk kalian yang memang berfokus untuk pengembangan diri dan mendalami dunia trading gitu teman-teman ya gitu. Jadi fokus kita apakah ada sinyal, tetap ada sinyal, cuman nanti outlooknya sinyal atau call-nya itu akan berbeda teman-teman. Jadi nggak akan mendistraksi kalian untuk buy now, sell now gitu ya. Dan itu nggak akan ada lagi gitu teman-teman di learning center. But kita akan menggantikan ya call, buy now, sell now, nanti ada alasan ketinggalan lah, terus begitu nggak diikutin profit, giliran ikut malah boncos gitu kan. Nah, di sini ya, terus kalian juga bisa nanti misalkan, oh iya kita entry doang tapi nggak tahu posisi di mana. Nah, di sini kita perbaikin semua untuk project yang baru ya. Dan di project yang baru ini kita bentukannya adalah outlook seperti ini ya. Dan nanti in case saya memang dari tim Juna Trading ID memang ada mau entry position ya, dan memang kita bisa kasih tahu ya, kita akan usahakan untuk memberitahukan kepada kalian di dalam grup ini gitu. Tapi untuk secara resiko ya dan juga zona yang ingin kalian entry itu kalian bebas pilih. Itu kita akan jelaskan secara full di sini mendetail ya mengenai zona mana aja yang memang boleh kalian entry, dan kita juga akan buatkan video ya zona 1, zona 2 itu kalian boleh entry atau gimana, atau kalian boleh set pending order atau limit order di sana gitu teman-teman. Nah, ini untuk GBP USD ya kan. Tuh, jadi bentuknya ini lebih ke arah mungkin bisa dikatakan limit order gitu ya. But kalian di sini kalian bebas menentukan risiko kalian mau berapa ya. Terus kalian mau nunggu di zona yang mana ya kan, dan ketika kalian mau entry pun kalian tahu, oh ya posisi gua tuh di sini. Posisi gua tuh di sini. Berarti gua tahu nih, oh ya ini high risk, medium risk, low risk. Dan kita sudah menjabarkan setiap zona ya dengan ciri-ciri yang memang bisa kalian tentukan untuk resiko yang masing-masing gitu. Jadi ini lebih fleksibel sebenarnya ya. Oke. Nah, habis itu ini contoh mapping segala macam ya kan. Nah, default SL dari Jurnal Trading ID itu 50 pip. Tapi kalian bebas mau kalian naikin, mau kalian turunin itu bebas gitu. Oke, ini nah ini kita update mapping gold rebound dari zona 1, zona 2 ya kan. Nah, tapi ini saya udah mendiskusikan juga zona 1 di dalam channel topik diskusi itu. Zona 1 belum ada yang konfirmasi dan kita akan tunggu di zona 2 gitu ya. Nah, ini GBP USD udah full TP ya seperti ini. Nah, ini terus AUJ belum kena. SGJ gagal kena SL tipis banget ya, habis itu dia naik. Nah, Euro USD belum dapat entry, AUD USD full TP ya di sini. Lalu US Oil ini saya sudah konfirmasi ya ke dalam diskusi, belum bagus ya untuk entry. Ini BTC ya, BTC kita udah follow up dari zona support ya. Dan sekarang BTC itu sudah di angka 103 kembali gitu teman-teman. Nah, ini untuk gold lagi kita update lagi untuk goldnya. Ya, ini GBP USD, USD JPY. Ya, ini nah seperti ini USD JPY ya. Nah, ini ada 1 2 zona ya. Nah, ini saya udah infokan di grup diskusi kalau ada entry. Nah, seperti ini saya infokan lagi. Ini BTC USD ya. Lalu ini update outlook ya untuk gold ya. Nih kalau lihat nih rebound dari zona 1 kita, dan memang sudah sampai ke zona minor gitu teman-teman. Karena target kita juga maksimal di
zona terdekat gitu. Nah, terus kita update outlook lagi untuk yang hari berikutnya. Nah, ini kita ada ingetin lagi ya kan untuk resikonya. Terus oil. Nah, ini ZTCHF ya, ini BTC. Nah, ini BTC kita follow up lagi. Begitu dia break dari support resisten, nah kita follow up lagi untuk naik. Dan saat ini kalau kita perhatikan sudah 103 ya, teman-teman ya. Ini untuk BTC USD gitu. Oke. Ya, jadi kurang lebih begitu ya. Kita selalu update. Nah, ini kayak ini. Ini untuk AUDJP, ini untuk yang gold spot ya. Jadi gold spot ini kita nunggu ya kurang lebih di zona 2. Dan saya infokan juga di zona 2 karena di zona 1 itu nggak ada confirmation untuk sell ya. Jadi kita tunggu di zona 2 di topik diskusi udah kita infokan, dan puji Tuhan itu sudah dapat juga gitu teman-teman ya. Gitu loh. Nah, ini GU juga GU ini juga udah oke running ya. Ini GU kita udah running sell ya. Ini pada saat dia breakout kita running sell, dan sekarang GBP USD itu sudah di zona minor kita gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan nih. Nah, ini kita sell dari sini. Sell dari sini sekarang sudah di zona minor ya gitu teman-teman. Ini AJ running ya. Juga nih GU nih gold ya. Nah, ini nih gold kita juga dapat sell di 2723 ya, sekarang di 2711 ya, kayak yang buat kemarin gitu ya teman-teman. Ini dari sini nih zona 2, terus kita dapat sell ya. Dari sini kemudian ini kita update lagi untuk gold outlook ya di tanggal 17 kemarin hari Jumat. Nah, ini untuk GJ, kemudian USD, BTC, ya ini BTC masih lanjut lagi teman-teman gitu. Ya, jadi memang bentukannya tuh seperti ini. Nanti juga di sini ada diskusi ya, lalu di sini ada money management mulai dari pips ya, segala macam. Kalian boleh kalian boleh lihat-lihat nanti ya pada saat kalian udah gabung dan join. Ya, jadi itu sebenarnya konsepnya itu lebih ke arah learning center. Jadi memang benar-benar kita fokuskan untuk yang mau mendalamin trading ya, memang nggak mau terlalu selalu bergantung dengan sinyal, dan kalian juga nantinya yang bisa kalian dapatkan benefitnya itu adalah kalian bisa trading mandiri, kalian bisa belajar untuk gambar zone ya atau mapping sendiri, karena setiap hari kita selalu kasih mapping. Terus kalian juga bisa mendeskripsikan kalian mau trade di posisi yang mana, mulai dari low risk, medium risk, sampai high risk. Ya, lalu kalian juga bisa tahu oh ini minor zone, ini primary zone ya, saya primary support, minor support ya, atau resisten itu kalian bisa tentukan juga. Jadi sebenarnya benefitnya cukup banyak, dan nanti kedepannya mungkin saya juga sedang memprogreskan untuk bisa zoom ya, entah itu 1 atau 2 kali dalam 1 minggu ya, short meet aja kepada kalian semua untuk menjelaskan dan juga belajar cara mapping dan juga bisa Q&A di sana teman-teman gitu. Oke, jadi untuk yang sudah tanya-tanya kan semoga memang terjawab di video ini ya teman-teman ya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang untuk XAUUSD sebenarnya seperti yang kemarin saya katakan di channel Telegram ya, di sini ya. Sini nih. Untuk sehari ini berada di resisten, daily gold, dan untuk HTF masih terpantau bullish. Oke, bullish ya, kita tahu karena dia sedang uptrend. Opsi buy lebih disarankan jika harga berhasil break dari 2720 dengan target 2732, 2746. Oke, sekarang kalau dia break dari 2720 dari sini kita baru bisa buy. Lebih disarankan. Gitu. Artinya selama di bawah 2720 kalian masih bisa cari opsi sell gitu, dan untuk kalian sudah dapat sell, congrats untuk kalian semua. Kalian the best pokoknya gitu. Oke. Pokoknya kalau apa ya? Kita lihat resisten baik itu terutama primary resisten, primary support ya. Usahakan tunggu dia benar-benar break dulu, kalian baru entry untuk balikannya atau ngikutin trennya gitu. Selama dia belum nge-break, kalian jangan gitu. Pokoknya itu yang perlu kalian pahamin dulu, karena primary resistance ini berbeda dengan minor resistance ataupun minor support. Mereka itu benar-benar punya rejection atau efek yang memang cukup kuat untuk mantulin harga lagi ataupun untuk meneruskan si pergerakan harga itu sendiri, teman-teman.
Nah, seperti saya bilang, sebelum bisa break dari 2720, bisa cari setup sell mendekatin harga 2720, 2725 ya, dengan target kurang lebih ya 2710, 2700, 2690. Nah, 2710 udah tercapai. Oke. 2700 almost tercapai. Sorry, udah kecapai belum sih ini? Kayaknya udah kecapai low-nya berapa? Oh, udah kecapai itu teman-teman. Ya, jadi memang hit target 2700 ya. Walaupun saya nggak ngeh dia udah capai 2700 ternyata. Soalnya saya cuma dapat kurang lebih sampai 2710-an lah gitu saya close. Oke, kemudian kalau kita lihat dari weekly ya, XAUUSD. Bentar, weekly. Kenapa sih bang suka lihat weekly? Ya karena weekly ini bisa jadi penentu kita soalnya. Seru juga soalnya. Nah kalau dari weekly memang dia sudah break dari resisten ya. Memang ini kalau kalian ingat nih di video minggu kemarin kita juga ada resisten, gambar resisten seperti ini ya. Nah ini dia sudah breakout yang memang semestinya kalau secara TA ini masih coba untuk lanjut naik lagi gitu teman-teman. But kita harus tunggu dulu nanti karena memang ada kebijakan ada pelantikan Donald Trump dan juga dia akan menjalankan kebijakannya. Maybe ini akan menjadi game changer untuk kita ya. Ini akan dipertanyakan apakah dia akan melanjutkan kenaikan atau enggak. Soalnya kalau memang kita lihat dari potensi yang akan dijalankan oleh Trump itu sendiri itu memang lebih cenderung pro ke USD dan memang negatif ya hasil untuk si gold ya teman-teman. Jadi memang kalau untuk weekly selama dia bisa closing di bawah 2685 ya 2685 kembali ya di bawah garis ini dia bisa balik lagi untuk nyentuh support di sini teman-teman, sini sama di sini terdekatnya 2650 dan terendahnya itu bisa ke 2617. Soalnya ini adalah area akumulasi ya untuk si gold itu sendiri gitu teman-teman. Oke. Nah sekarang kita balik lagi ke daily. Sama halnya dengan daily ya, ini ada minor support ya, minor support 2700 ya. Jadi sebenarnya nggak banyak perubahan dari SNR ataupun secara technical analysis karena memang pergerakannya masih di sini-sini aja teman-teman gitu loh ya. Jadi masih sama ya, patokan kita untuk hari Senin ya, kalau kalian mau buy itu pastiin harga bisa closing dulu di atas 2721 atau sorry 2720. Bang, kalau daily kelamaan, oke, nggak apa-apa. 4 jam atau 1 jam aja, minimal 1 jam. 1 jam bisa closing di atas 2720. Kalian boleh ancang-ancang cari setup buy di mana? Di 15 menit aja. Gitu, 15 menit atau ya 15 menit paling proper sih. Jarang untuk yang manipulasi atau noise ya kan, itu agak jarang di 15 menit. Tapi kalau mau main cepat boleh kalian main kurang lebih di 5 menit. Itu biasa untuk scalping buy. Tapi selama belum ngebreak 2720 ya kalian bolehlah cari sell tipis-tipis gitu teman-teman. Lalu untuk support terdekat 2700 ya, ini kalian pasti udah tahu semua karena tahanan cukup banyak juga di sini. Tapi saya nggak mau ngebuy di 2700 gitu. Kenapa? Karena menurut saya ini agak agak manipulasi. Jadi saya lebih suka nanti tunggu harga balik dulu ke 2690 atau 2680. Ini baru zona yang memang akan saya pantau untuk buy gitu teman-teman. Ya karena kalau kita perhatikan di sini memang zona ini lebih di notice ya sama market maker gitu teman-teman. Oke. Kemudian 2700 ini agak sering di miss out sama mereka. Jadi pilihan buy saya ada dua. Ya, dia balik ke sini 2690 atau 2680 ya, yang first choice ya. Atau tunggu dia break 2720. Baru saya akan ancang-ancang cari buy di sini. Targetnya 2730 sampai 2750 kembali. Gitu. Jadi ini ada dua yang akan saya tunggu untuk market minggu depan. Dan worst case ya, kalau memang di sini zona 1 saya nggak ada konfirmasi buy, saya akan tunggu di sini. Nah, ini juga di notice sama harga ya. 2660, 2655 gitu. Ya, di sini juga di notice gitu. Jadi di break 2680 di breakout ke bawah. Ya, di breakout ke bawah itu saya akan cari konfirmasi sell dengan target 2660, 2665. Kenapa? Karena kita lihat aja sih teknikalnya ya. Sini.
Tuh, 2680 ke bawah dia break turun. 2680 ke bawah dia break turun gitu. Jadi kalau dibilang ini sebagai opini pribadi, ya kalian perlu lihat dulu secara teknikalnya begini. Marketnya ngasih kita data begini, bro, gitu loh. Jadi kita juga lihat, oh ya market kasih kita data begini. Berarti uh, secara teknikal ya, history repeat itself, gitu teman-teman. Oke. Jadi ini perlu kita note juga ke diri kita. Jadi kita harus jeli juga dalam menganalisa suatu market itu sendiri. Oke teman-teman. Ya jadi kalau kalian punya opini yang lain atau berbeda dengan saya, it's okay, nggak apa-apa. Ya kalian mau nggak setuju pun dengan video ini juga nggak apa-apa. Gitu karena ini nggak ada paksaan sama sekali. Gitu dan no clickbait yang segala macam lah. Gitu soalnya ini saya memang pure ya kasih pandangan saya kepada kalian ya belak-belakan begini adanya ya, dan kalau kalian senang ya puji Tuhan ya video ini membantu ya, dan bisa juga kasih dampak yang positif untuk kalian semua. Itu memang yang saya harapkan ya, karena dengan adanya video ini juga terutama untuk kalian baru terjun ke dunia trading itu akan membantu dalam menganalisis suatu movement market ke depannya gitu teman-teman. Oke. Jadi terima kasih bagi sudah nonton, dan kalau kalian mau join ke Jurnal Trading ID Learning Center, langsung DM aja admin di Jurnal Trading ID Telegramnya, teman-teman, nanti akan dibales ya teman-teman ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.